Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Investor Retail, channel yang membahas saham-saham yang berfundamental bagus dan membagikan dividen. Hari ini gua akan bahas Telkom Indonesia Q3 2024 berdasarkan laporan keuangan Q3 2024. Nah, Telkom Indonesia semuanya sudah pada tahu perusahaan ini adalah perusahaan telekomunikasi ya. Ada yang IndiHome, produknya itu ada kartu as, dan kalau jaringan selulernya ada banyak yang lainnya ya tentang Telkom Indonesia itu. Nah, Telkom adalah perusahaan BUMN juga dan merupakan perusahaan TBK ya, terbuka, yang bisa dimiliki oleh siapa saja. Yang penting mau punya modal ya. Listing di Bursa Efek Indonesia. Langsung saja, Telkom ini pada Q3 2023 earning per share-nya atau laba per sahamnya adalah 197. Lalu pada 2024 earning per share-nya 178. Full years-nya diperkirakan 237. Jadi labanya sedang turun ya. Telkom ini labanya negatif 9,6%. Ya, turun. Nah, dividen pay ratio-nya DPR-nya 70%. Bagi dividennya untuk 2024 kemarin itu Mei, sekitar Mei ya bagi dividennya. Berarti 2025 sekitar Mei juga. Dividen 2023 yang dibagi di 2024 itu 178 per lembar, 17.800 per lot ya, per persatuan gitu kan. Kalau beli di bursa kan per lot, belinya per 100 lembar. Harga Januari 2025 ya, harga 10 Januari ya. 10 Januari 2025 itu kita cek ke result 2680 ya. 2680 ya. Jadi Telkom ini adalah perusahaan ke-19 yang gua bahas karena dirasa harganya sudah mulai menarik ya. Proyeksi 2025 seperti apa? Target price-nya, dividennya, prospeknya seperti apa? Kita bahas ya. Target price-nya ini ya hanya kiraan ya, disclaimer on. Jadi ini hanya pendapat pribadi, silahkan analisa kembali ya sendiri. Target price-nya 3.000 berdasarkan Q3 2024 ya. Ini berdasarkan laporan keuangan Q3 2024. Jadi bisa berubah ya, berubah-ubah tergantung laporan keuangan. Proyeksi dividennya karena 2023 itu 178 karena turun labanya jadi 160. Artinya nanti dapat dividen 16.000 per lot, atau kalau di persentase sekitar 6%. Lumayan ya 6%. Deposito aja cuma 3-4%. Kalau ini suku bunga obligasi negara kan 6%, 7% ya, masih udah harganya udah mulai menarik nih Telkom gitu ya. Capital gain-nya 2.680, 3.000 berarti 320 ya. 320. Nah, itu lumayan tuh, masih banyak. 3.200. Ya. Jadi nanti capital gain-nya perkiraan 320, 32.000 nanti ya. Per lot itunya. Capital gain-nya, tapi ya capital gain mah jangan terlalu difikirkan lah ya untuk retail itu. Untuk retail itu jangan terlalu dipikirkan capital gain-nya. Nah, Telkom ini labanya turun karena ya pendapatannya turun gitu ya, bersaing dengan
terbaru dengan Starlink punyanya Elon Musk kan ya. Elon Musk. Karena Telkom itu kan kebanyakan kan dari IndiHome kan ya, ada kabel optik lah itunya. Jaringan internetnya. Kalau yang Starlink itu berbasis satelit gitu. Jadi cocok untuk daerah-daerah terpencil. Nah, tentu saja ya ada kepentingan nasional di sini karena Telkom itu BUMN. Semakin banyak yang pakai IndiHome, maka untung Telkom kan akan semakin banyak dan bagi dividennya akan lebih banyak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih banyak pakai Starlink, Telkom kalah bersaing, labanya semakin kecil, ya berarti yang untung ya orang yang memegang saham Starlink kan ya, yang listing di kalau nggak salah di bursa Nasdaq gitu, jadi dividennya ke sana gitu ya. Jadi memang ada kepentingan nasional juga gitu. Kita apakah lebih pilih perusahaan-perusahaan yang listing di bursa efek, perusahaan di Indonesia, atau yang listing di Nasdaq gitu. Kalau yang di bursa efek mungkin pemegang sahamnya akan kebagian dividen. Jadi ya ada kepentingan nasional sedikit-sedikit. Yang dimaksud kepentingan nasional itu kan kayak begini. Misalkan orang Korea punya Samsung, mungkin akan berpikir dua kali membeli Oppo, Vivo, atau Apple karena Samsung itu kan perusahaan terbuka juga di bursa Korea Selatan. Jadi produk Korea Selatan pemegang sahamnya Samsung akan ngapain gue beli Oppo, Vivo, kan untungnya nggak akan masuk ke dalam negeri. Mungkin itu ada faktornya juga gitu ya. Nah, untuk internet sendiri IndiHome memang kalau dirasa-rasa memang yang paling bagus, jaringannya yang paling stabil. Ya, jadi terus ada lagi yang bisnis data center juga. Data center ya lumayan di negara kita sudah ada data center, cuman memang masih agak ketinggalan dengan kalau dilihat-lihat di berita sama Singapura atau Malaysia ya bisnis data center itu. Jadi internet Google itu kan dan perusahaan-perusahaan yang menggunakan internet membutuhkan data center. Nah, ini tentang Telkom ya. Selanjutnya, gimana cara belinya? Ya, cara belinya untuk mendapatkan harga terbaik ya. Gak boleh all in kan ya. Membeli saham itu gak boleh all in. Portofolio kita harus terdiversifikasi ya, gak boleh satu aja gitu. Nah, untuk cara beli sendiri kan rubah-rubah ya, rubah-rubah. Cara beli itu rubah-rubah tiap waktu, tiap minggu, tiap hari itu rubah-rubah ya. Ini berdasarkan grafik tanggal 10 Januari 2025 ya. Ya mungkin satu minggu ke depan masih bisa kepakai kalau harganya nggak berubah drastis ya. Nah, ini mah disclaimer on ya. Ini hanya cara pribadi gue gitu. Kalau tau minat di Telkom, kalau gue punya uang dingin, kalau beli Telkom caranya akan seperti ini. Di harga 2.680 itu 5% dari Porto ya. Kalau 100 juta berarti 5 juta aja. Di harga 2.300 itu 4%, 4 juta dari Porto. Dan di harga 1.900 4% dari Porto. Jadi nanti average-nya di 2.322. Kalau menggunakan cara beli yang 10 Januari 2025 gitu ya. Kenapa? Cara beli ini nggak bisa langsung gini ya. Kan ada teori yang menyebutkan market maker ya. Emang ada market maker itu yang penjual yang membeli dalam jumlah banyak gitu, yang bisa menaikkan dan menurunkan harga. Memang ada seperti itu, makanya kita jangan kalah pintar dengan market makernya kan ya, atau kadang sebut bandarnya lah. Jadi bertahap gitu ya, kita sabar dan suatu saat akan mendapatkan untung nanti ya lewat dividen ya. Jadi kayak begitulah di bursa itu gitu. Jadi nggak ada makas yang hal mudah kita dapat langsung untung, nggak ada.
Jadi harus butuh kesabaran juga untuk retail itu ya. Untuk retail itu untuk jangka panjang dan butuh kesabaran gitu ya. Mungkin untuk setahun, 6 bulan, setahun itu agak rugi, mulai kerasa untungnya 2 tahun gitu ya. Baru. Misalkan untuk cara belinya itu kan di 2.322 kan average-nya rata-ratanya. Kalau misalkan dibanting ke harga 2.000 misalkan, berarti loss 300 ya. Nah, dia kan bagi dividennya estimasinya 160 ya. 160. Jadi setahun 2 tahun nanti akan kejemput gitu. Ya, jadi setahun 2 tahun nyangkutnya akan kejemput. Beda dengan yang nyangkutnya itu di saham yang nggak ada dividennya, ya, nggak ada dividennya. Ya, misalkan ini Telkom kan 2.680 ya. Kalau misalnya kita beli saham yang nggak ada dividennya, misalkan apa ya? Kalau gua nggak akan bahas itulah. Misalkan di harga 300 misalkan ya, 300. Selang kemudian tinggal 100-an misalkan. Artinya boncos 200 poin. Nggak ada dividennya. Dijual rugi, nggak dijual nggak ada dividennya gitu kan, bikin galau saham-saham yang kayak begitu itu. Atau yang dividennya 5 perak misalkan, atau 4 perak. Kalau nyangkut 1.000 dibagi 4, 250 tahun baru keluar, baru bisa balik lagi. Nah, kalau di Telkom peluang untuk kejemputnya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Jadi dibanting ke harga 2.000-an misalnya ya masih akan kejemput suatu saat lewat dividen. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun selanjutnya mulai menikmati keuntungannya gitu. Seperti itu di saham-saham yang berfundamental bagus itu. Lalu misalkan ada yang ikut IPO nih saham-saham, misalkan nih yang baru nih Ratu ya. Ini arak terus kan ya. Ratu nih baru nih kan yang baru IPO nih. Wah. Kan ini masih apa ya? Belum dividennya berapa, prospeknya berapa gitu. Jadi ya harus siap-siap aja gitu, harus siap-siap aja. Misalnya nyangkut 100 poin, 300 poin, terus gak ada dividennya, ya nanti susah kejemputnya. Terus kalau nyangkut gitu ya, kalau untung ya syukur aja kalau untung gitu ya, syukur aja. Gua ikut seneng gitu, cuman kalau suatu turun ya jangan. Jadi gue saranin, gue kalau yang IPO mungkin kalau mau ikut jangan all in, jangan sampai lo jual rumah, gadai rumah, atau mati-matian all in di saham ya. Jadi ya kalau mau di saham-saham kayak begini, kalau udah 100 juta paling banter 5 juta lah atau 3 jutaan. Sayang kan uang itu, harus hati-hati gitu ya yang IPO ya. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari. Tapi ya harus siap dengan saham-saham yang agak mahal lah gitu ya, mahal. Kalau Telkom ini agak bisa, nah gitu ya, masih bisa pertimbangkan gitu. Tentu saja ini pengamatan pribadi gua ya, silakan cek sendiri ya, pada analisa lagi kembali ya. Oke, jika video ini bermanfaat ya, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya
agar mendapatkan pemberitaan video terupdate. Share juga ke teman-teman investor retail lainnya ya. Semoga beruntung di Bursa Efek Indonesia ya. Sampai jumpa lain waktu.